Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podcast Nasional ISMI, tempat kita berbagi cerita, inspirasi, dan semangat cinta tanah air. Perkenalkan, saya Retno yang bakal nemenin kalian ngobrol-ngobrol seru nih. Kali ini spesial banget di bulan kemerdekaan Indonesia, kita akan membahas tentang pahlawan Indonesia dan bagaimana sih perjuangan pergerakan mereka di masing-masing daerah. Nah, sebelum kita mulai mulai pembahasan, saya akan memperkenalkan teman-teman yang sudah hadir di podcast kita kali ini. Yang pertama ada Bang Jai dari Sumatera Utara, kemudian ada Mas Diki dari Gorontalo, Mas Tanzam dari Jawa Timur, dan Mbak Syahla dari Jawa Barat. Nah, sekarang kita mau saling bercerita nih, teman-teman, tentang pahlawan dari daerah kita masing-masing. Sebelumnya, kita mau mendengarkan cerita dulu dari Bang Jai. Menurut Bang Jai nih, apa sih satu kata tentang pahlawan dan siapa sih pahlawan yang menurut Bang Jai menginspirasi dalam hidup Bang Jai? Silakan Bang Jai. Satu kata menggambarkan pahlawan lah, berani. Kalau pahlawan yang Bang Jai jadikan panutan itu siapa Bang? Boleh diceritakan Bang? Oke, karena saya berasal dari Sumatera Utara, jadi yang menurut saya panutan itu adalah Sisingamaraja ke-12. Beliau memimpin perjuangan rakyat Batak melawan Belanda dengan gigih. Salah satu taktik utamanya adalah dengan melakukan perang gerilya selama lebih dari 20 tahun. Hingga pada akhirnya, pada tahun 1907, beliau akhirnya gugur karena tertembak oleh senapan Belanda bersama dua orang putranya, yaitu Patuan Nagari dan Patuan Anggi, serta seorang putri yaitu Boru Lupian. Beliau mendapat penghormatan gelar pahlawan nasional dari pemerintah Republik Indonesia sebagai bentuk penghormatan dan mempertegas kontribusinya terhadap bangsa. Kisah perjuangan Singamaraja ke-12 tetap relevan dan menginspirasi sampai saat ini, mengingatkan kita akan pentingnya memperjuangkan kemerdekaan dan menjaga integritas nasional yang secara langsung akan menumbuhkan rasa cinta tanah air. Bagi saya, beliau adalah simbol perlawanan yang pantang menyerah. Oke, keren banget ya Bang ceritanya. Sekarang kita mau mendengarkan juga cerita pahlawan dari Gorontalo. Mungkin Mas Diki bisa menceritakannya, Mas? Iya Mbak, makasih. Kalau dari Gorontalo, saya ada akan bercerita tentang sosok Bapak Nani Wartabone, sosok pahlawan yang dari bumi Serambi Madinah. Seorang pejuang kemerdekaan yang namanya harum karena keberanian dan dedikasinya untuk bangsa. Puncak perjuangan, puncak perjuangan eh, Bapak Nani Wartabone itu pada tanggal 23 Januari 1942. Di bawah kepemimpinannya, rakyat Gorontalo memproklamasikan kemerdekaan dari penjajahan Belanda jauh sebelum proklamasi 17 Agustus 1945 di Jakarta. Peristiwa heroik ini dikenal dengan sebagai Hari Patriotik 23 Januari 1942 yang menjadi bukti nyata bahwa semangat kemerdekaan telah menyala di seluruh pelosok Nusantara. Atas jasanya yang luar biasa, pemerintah Republik Indonesia menetapkan Bapak Nani Wartabone sebagai pahlawan nasional di tahun 2003. Namanya kini juga diabadikan di berbagai tempat, seperti Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, Monumen Perjuangan di Gorontalo, dan nama jalan. Artinya dari sini kita bisa lihat bahwa semangat kemerdekaan sudah menyala dari daerah-daerah di Nusantara. Itu saja sih, Mbak. Oke, keren banget ya Mas. Jadi itu semacam proklamasi lokal gitu ya. Hebat banget. Nah, Iya, sekarang kita mau mendengarkan cerita pahlawan dari Pulau Jawa nih. Kebetulan saya sendiri berasal dari Jawa Tengah dan mungkin saya bisa sedikit bercerita tentang seorang pahlawan perempuan dari daerah Jawa Tengah yang mungkin jarang didengar orang, yaitu Ibu eh, Nyi Ageng Serang atau nama aslinya adalah Raden Ajeng Retno Puspia Edi yang lahir pada tahun
1752 di Desa Serang, Grobogan, Jawa Tengah. Nah, beliau ini masih keturunan dari Sunan Kalijaga dan kemudian keturunan di bawahnya juga kemudian menjadi salah satu pahlawan nasional yang kita kenal sebagai Ki Hajar Dewantara. Beliau ini meskipun perempuan, tapi tidak hanya fokus pada perjuangan di bidang pendidikan, melainkan juga ikut serta dalam berperang, memegang senjata dan membuat strategi di perang gerilya khususnya ketika bersama Pangeran Diponegoro tahun 1825 sampai 1830. Meskipun saat itu usianya sudah 73 tahun, tapi beliau masih semangat untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia agar bebas dari penjajahan Belanda. Nah, kemudian beliau ini meninggal di tahun 1828 dan saat ini jasa beliau dikenang oleh masyarakat Kulon Progo di daerah Yogyakarta karena beliau banyak berperang di daerah tersebut. Di sana ada sebuah tugu patung Nyi Ageng Serang yang sedang menaiki kuda dan membawa panah. Itu keren banget sih menurut saya. Nah, itu cerita saya dari Jawa Tengah. Kira-kira kalau dari Mas Tanzah nih dari Jawa Timur, ada nggak cerita pahlawan yang menginspirasi Mas Tanzah? Silakan, Mas. Iya, terima kasih Mbak Retno atas waktunya. Dari Jawa Timur sendiri, pastinya teman-teman udah langsung tahu lah siapa pahlawan dari Jawa Timur yang paling terkenal, yaitu yang mau saya ceritakan yaitu Bung Tomo. Bung Tomo ini kan terkenal pada waktu pertempuran 10 November di 1945, yang saat ini dikenal sebagai Hari Pahlawan kan. Saat itu peristiwanya adalah Indonesia udah merdeka di 17 Agustus 1945. Namun pada bulan-bulan September sampai Oktober dan puncaknya di November itu sekutu datang lagi untuk melucuti senjatanya Jepang yang saat itu masih menduduki Indonesia karena kondisinya adalah sekutu menang di Perang Asia Timur Raya. Maka dari itu mereka ingin merebut kembali daerah-daerah yang sebelumnya dijajah oleh Jepang, termasuk Indonesia. Nah, di Surabaya sendiri waktu itu pertempuran pecah karena tewasnya salah satu jenderal mereka yaitu Jenderal Malabi, dan waktu itu sekutu juga agak merepresi ya warga-warga Surabaya, disuruh lapor, disuruh ini yang punya senjata disuruh lapor, disuruh diambil kembali senjatanya. Maka waktu itu akhirnya memicu kemarahan warga Surabaya, dan saat itu salah satu tokohnya yang bisa memotivasi, memantik semangat perjuangan arek-arek Surabaya waktu itu adalah salah satunya Bung Tomo. Nah, Bung Tomo ini kan dikenal dengan kemampuan retorikanya, kemampuan memotivasinya, itu yang sangat-sangat bagus ya. Ada salah satu kutipan pidatonya yang bagus sekali yaitu rawe-rawe rantas malang-malang tuntas. Itu karena latar belakang beliau yang nggak banyak diketahui teman-teman. Jadi sebelum beliau di dunia militer, beliau itu sebelumnya adalah aktivis dan jurnalis. Jadi tidak heran kemampuan retorikanya, kemampuan akademisnya sangat-sangat bagus gitu. Dan setelah kemerdekaan pun beliau ini sempat menjabat sebagai menteri. Pada saat jadi menteri pun dia juga kritis waktu itu ke pemerintahan Soekarno. Maka dari itu eh, istilahnya apa ya? Beliau ini nasionalis sejati lah. Kalau ibarat katanya Bang J itu kalau kata orang Medan paten kali lah nasionalismenya. Jadi mulai dari jurnalis, mulai jadi pejuang, jadi politisi, jadi udah eh, paten lah ininya nasionalismenya. Maka dari itu salah satu sifat-sifat yang beliau yang bisa diteladani yaitu pejuang sih. Dia sangat-sangat beliau ini sangat-sangat pejuang dan tanpa kenal menyerah seperti itu. Terima kasih Mbak Retno waktunya. Oke, terima kasih Mas Tanza. Ini kisah yang melatar belakangi Hari Pahlawan di tanggal 10 November itu ya Mas ya? Benar sekali Mbak, 10 November waktu Oke. itu ada pertempuran di Surabaya. Nah, sampai sekarang pun masih diperingati sebagai Hari Pahlawan, dan kota Surabaya pun terkenal sebagai kota pahlawan seperti itu. Oke, terima kasih ya Mas Tanza atas ceritanya. Nah, sekarang terakhir nih kita mau mendengarkan juga cerita pahlawan dari daerah Jawa Barat yang mungkin bisa diceritakan oleh Mbak Syahla. Mbak Syahla dipersilakan ya Mbak ya. Iya, makasih Mbak Retno. Kalau dari Jawa Barat, teman-teman ingat nggak? Kalau dulu tuh di zaman penjajahan, perempuan tuh hampir
nggak ada kesempatan buat sekolah. Nah, di tengah situasi yang kayak gitu, lahir sebuah perempuan hebat yang kita kenal sebagai Raden Dewi Sartika. Beliau itu dari kecil sering banget mengajarkan teman-temannya buat baca, menulis, dan ia pun sering bermain peran menjadi guru. Nah, dari situlah mulai mimpi-mimpi besar yang muncul, ingin membuat sekolah untuk perempuan. Mimpinya nggak gampang. Di situ banyak banget orang yang masih berpikir perempuan mungkin cukup belajar urusan rumah tangga aja. Tapi Dewi Sartika nggak mau menyerah. Dengan tekadnya yang kuat, di tahun 1904 itu beliau mendirikan sekolah istri di Bandung. Padahal beliau ini dari anak yang keluarga terpandang, tapi punya cita-cita yang sederhana sekaligus mulia, yaitu menjadi guru. Jadi setiap kali kita dengar nama Dewi Sartika, jadi ingat nggak sih bahwa beliau itu adalah simbol keberanian dari seorang perempuan. Berkat beliau, pintu pendidikan bagi perempuan Indonesia terbuka lebar. Oke, terima kasih ya Mbak Syala. Ini kalau nggak salah, beliau ini mengajarkan soft skills ya untuk para perempuan, misalnya tentang menjahit, menyulam, membatik gitu ya Mbak ya. Iya, betul, Mbak. Wah, keren Praktis banget semua nih, yang bikin bisa menginspirasi perempuan-perempuan kita itu sebagai mandiri. perempuan ya. Iya, betul. Oke, ternyata luar biasa banget ya obrolan kita hari ini ya teman-teman. Gimana kita saling mengenal dari berbagai daerah dan juga saling berbagi cerita tentang pahlawan dari daerah kita masing-masing yang bisa menginspirasi kita sebagai generasi muda dan teman-teman yang menonton podcast ini agar kita bisa mempertahankan kemerdekaan kita di masa saat ini dan supaya kita tidak pernah terpecah belah lagi gitu ya supaya kita bisa membuat Indonesia maju gitu. Nah, mungkin itu aja dari kita ya teman-teman. Terima kasih sekali lagi sudah mendengarkan obrolan kita hari ini dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir. Semoga podcast ini membawa manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Terima kasih. Makasih Mbak Bye-bye. Retno. Iya, sama-sama. Bye.